Hari ini Pemda Jawa Barat mulai menanami pohon-pohon enteh-enteh, areal perkebunan enteh yang kosong itu ditanamin oleh anggaran provinsi, orangnya digaji. Kita punya rencana juga dan akan berjalan dan Januari efektif. Orang yang nanam pohon dan ada sekian satu orang 2 hektar itu saya gaji setiap bulannya sampai pohonnya nanti besar. Kenapa? Ini sebuah kepentingan. Ada 2 dimensi yang ingin dilakukan di situ. Yaitu yang pertama adalah dimensi-dimensi alam yang harus terselamatkan. Yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi di mana rakyat kita butuh uang. Saya jujur, ini ada sayuran tapi tetap saya kritik. Apa yang dikritiknya adalah mohon engkol, wortel, kemudian buncis, yaitu tanaman yang dibawa oleh Belanda. Itu makanannya orang Eropa. Di orang Indonesia nyebutnya sop. Bedanya adalah kalau orang Eropa makan sup itu sebelum makan. Makan sup itu sebelum makan. Kemudian dikasih dagingnya daging yang bermutu. Orang Indonesia itu adalah makan sop keur muludan. Dagingnya make gaji. Terus dalam posisi tidak panas. Dimakannya oleh ajengan oleh kiai setelah ceramah jam 12. Kebayang, Pak? Sop dikasih nasi pakai gaji, tidak panas, dimakan oleh ajengan jam 12 malam. Wajar kalau banyak para penceramah yang tukang ceramah hari ini jantungnya bermasalah. Ini fakta, Pak. Serius saya. Nah, ini tanaman Eropa dibawa. Dan memang ini tanaman itu harus nyari daerah dingin. Jadi kalau ini terus berkembang dan dipacu produksinya, saya katakan nggak usah waktu lama, Pak. Gunung di Jawa Barat rontok semuanya. Kenapa? Tanaman ini sekarang sudah naik ke arah Cikurei. Tanaman ini sudah naik ke arah Gunung Wayang, ke arah Gunung Windu. Dan itu saya berkomitmen siang ini mau saya kumpulkan untuk nggak boleh lagi alih fungsikan lagi tanamin kopi, tanamin duren, tanamin kayu-kayuan, tanamin teh. Udah saya biayai oleh provinsi. Kenapa? Kalau provinsi mengeluarkan 1 triliun itu kecil. Kalau bencana lebih dari segitu yang harus dikeluarkan. Bapak mau lihat di mana? Mau lihat Lembang. Terakhir saya pesen, Pak, bukan nakut-nakutin, Pak. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat, Pak. Tanahnya sama suburnya. Ada harimaunya, cuman bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR. Nah, mantan wakil gubernur. Dan saya pendukung beliau ketika menjadi gubernur dulu. Nah, dan saya buktikan di tempat saya menang, Pak. Nah, itu harimau Sumatera sama harimau Jawa di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur. Jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM. Itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ditambah lagi ada potensi paling berat, sesar Lembang. Dan kalau sesar Lembang, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap. Maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Untuk itu ada 2 hal yang mesti kita lakukan. 1, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak.
Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar kemanusiaan. Nah, ini yang saya sampaikan, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Sekolah-sekolah, dinas pendidikan harus mulai dirumuskan kurikulum yang paling utama kita hari ini bukan lagi ngajarin anak-anak menggunakan gadget. Nggak usah diajarin anak-anak kita lebih pintar dari kita. Nggak usah diajarin anak-anak kita menggunakan HP, laptop, udah lebih pintar dari kita. Yang harus diajarin anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi luang alam terbuka sebagai basic pembentukan pendidikan. Jadi kalau ada satu hari saya harapkan nanti Ketua Kuarda Jawa Barat, kalau ada satu hari anak-anak pakai pramuka di sekolah terutama SD dan SMP dan SMA, SMK, saya harapkan di baju pramuka itu mereka tidak di dalam kelas, tapi mereka berada di luar kelas, membersihkan sungai, menanam pohon, kemudian belajar memasak di alam terbuka. Dia memahami lingkungan. Kenapa? Anak-anak kita hari ini nggak bisa lagi masak sayur asem, tidak bisa nyambel, tidak bisa nyangu, tidak bisa ngaliwet. Anak-anak karena tidak bisa fast food, go food. Dan saya katakan, saya bukan menakut-nakuti. Kalau anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan kelas rendahan, umurnya terbatas, penyakitnya banyak. Anak kita enggak lagi pagi-pagi minum teh manis pakai gula aren, enggak ada, langsung kemasan berwarna, kemudian bergula, bersoda, sehingga umur 18 tahun banyak yang gagal ginjal, umur 20 tahun kena diabetes. Orang lain seneng lihat kita, seneng. Kenapa? Generasi muda Indonesia lemah. Kenapa mereka seneng? Kekayaan alamnya melimpah. Dan di negara yang kekayaan alamnya melimpah, negara itu harus hati-hati karena dia bidikan banyak orang.